Cepat kunci pintunya. Dokter itu berbisik dengan suara gemetar ketakutan sambil meraih tanganku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Selama 5 tahun terakhir, aku hanya berpikir bahwa pasien lumpuh total ini adalah ibu mertuaku yang malang. Tapi saat dokter itu menyingkap kerah bajunya, bekas luka operasi yang mengerikan terlihat jelas. Anindita Kirana. Dia tidak kehilangan kemampuan bicaranya karena stroke. Seseorang dengan sengaja telah memotong pita suaranya. Dan obat yang setiap malam kuberikan padanya. Sebenarnya, sebelum cerita ini dimulai, teman-teman yang sedang menonton cerita ini, silakan tinggalkan komentar dari kota mana kalian berasal. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa menyajikan lebih banyak cerita menarik untuk Anda. 5 tahun. Jika dihitung dengan jari, itu bukan waktu yang lama. Tapi bagiku, yang menjalani setiap detik, setiap hari di dalam rumah mewah yang sunyi dan dingin ini, 5 tahun terasa seperti 1 abad. Namaku Anindita Kirana. Tapi orang-orang di komplek perumahan elit ini memanggilku malaikat. Julukan yang terlalu berlebihan. Menurutku, mereka hanya melihat permukaannya saja. Mereka melihat seorang menantu muda yang cantik, setiap sore dengan sabar mendorong kursi roda ibu mertuanya di taman komplek. Mereka melihatku mengelap liur yang menetes dari sudut bibir ibu mertuaku dengan sapu tangan sutra, tanpa rasa jijik sedikit pun. Pak Bayu benar-benar beruntung. Ya, punya istri seperti Budita, kata satpam kompleks setiap kali aku lewat. Zaman sekarang, mana ada anak muda yang mau merawat orang tua yang kena stroke begini? Biasanya langsung dikirim ke panti jompo. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang telah kulatih selama 5 tahun terakhir. Senyum untuk menyembunyikan kelelahan luar biasa yang meresap hingga ke tulang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di balik pagar tinggi rumah kami. Rumah ini besar. Terlalu besar untuk kami bertiga. Lantainya terbuat dari marmer yang dingin, dan karena suamiku, Bayu Wijoyo, selalu menyetel AC sentral pada suhu 18 derajat, rumah ini selalu terasa menggigil. Alasannya, ibu tidak boleh kepanasan. Suryani Wijaja, ibunya, adalah pusat dari rumah ini, atau lebih tepatnya, objek yang menjadi pusat kehidupan kami. Pagi ini, hariku dimulai pukul 5 subuh. Seperti biasa, aku bangun sebelum Bayu membuka mata. Aku menyiapkan air hangat, handuk bersih, dan setumpuk popok dewasa. Aku masuk ke kamar ibu di lantai 1. Kamar itu luas, menghadap ke taman belakang, tapi tirainya tidak pernah dibuka sepenuhnya. Bayu bilang, sinar matahari langsung bisa mengiritasi kulit ibu. Begitu masuk, aroma khas itu langsung menyergapku. Campuran bau khas kamar orang sakit, bau ramuan herbal Tiongkok, bau antiseptik rumah sakit, dan bau apak dari tubuh yang tak pernah beranjak dari ranjang. Selamat pagi, Bu. Aku menyapa pelan. Tak ada jawaban. Tentu saja. 5 tahun lalu, Ibu Suryani divonis lumpuh total akibat stroke batang otak. Ia tak bisa bicara, bergerak, bahkan mengunyah dengan benar. Ia hanya sesekali membuka mata, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Aku mulai membersihkan tubuhnya. Tubuh Ibu Suryani kurus, sangat kurus hingga mengerikan. Tulang selangkanya menonjol tajam di bawah kulit pucatnya. Saat aku memiringkan tubuhnya untuk mengganti spray, rasanya seperti mengangkat boneka kayu. Kaku, berat, dan dingin. Mas Bayu bilang hari ini dia pulang agak malam. Bu, ada perjalanan dinas keluar kota, kataku sambil mengelap punggungnya dengan handuk hangat. Sudah menjadi kebiasaanku untuk bicara sendiri, demi mengisi keheningan yang mencekam ini. Katanya ada proyek baru. Jadi hari ini kita berdua lagi. Ibu tidak merespons. Tapi saat aku membaringkan tubuhnya kembali, aku melihatnya. Tatapan matanya. Biasanya, mata Ibu Suryani kosong seperti kaca berdebu. Tapi hari ini, entah kenapa, matanya terlihat basah. Pupil matanya bergerak gelisah ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu,
Atau seseorang? Ibu kenapa? Apa ada yang sakit? Tanyaku khawatir. Aku memeriksa monitor detak jantung di samping tempat tidur. Angkanya stabil, tapi sedikit lebih tinggi dari biasanya. 85 denyut per menit. Aku meraba dahinya. Tidak demam. Mungkin hanya perasaanku saja. Setelah 5 tahun merawat pasien lumpuh, kadang aku mulai berhalusinasi. Terkadang aku merasa ibu ingin mengatakan sesuatu, tapi dokter bilang itu mustahil. Bagian otak yang mengatur bicara sudah rusak permanen. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Bayu berdiri di sana, sudah rapi dalam setelan jas mahalnya. Wajahnya tampan, tenang, dan selalu terlihat tulus. Wajah yang sama yang membuatku jatuh cinta 6 tahun lalu. Sayang, panggilnya lembut. Jangan lupa obat pagi ibu ya. Dan hari ini cuaca mendung, jangan buka jendela. Anginnya tidak bagus. Iya mas, jawabku patuh. Bayu mendekat, mencium keningku, lalu mencium pipi ibunya yang tirus. Ibu baik-baik di rumah. Ya, Bayu kerja dulu, cari uang untuk biaya pengobatan ibu. Sikapnya begitu manis, begitu berbakti. Siapa yang bisa mencurigai pria sesempurna ini? Tapi entah kenapa, saat Bayu mencium pipi ibunya, aku melihat tangan Ibu Suryani yang seharusnya lumpuh total sedikit berkedut, sangat halus, seperti sengatan listrik statis. Bayu tidak melihatnya, tapi aku melihatnya dengan jelas. Kehidupan pernikahan kami dibangun di atas aturan tak tertulis yang dibuat Bayu. Aturan nomor 1. Kesehatan ibu adalah prioritas mutlak. Aturan nomor 2. Tidak boleh ada orang luar masuk ke rumah, termasuk asisten rumah tangga atau perawat profesional. Dulu aku pernah bertanya, Mas, kita kan mampu menyewa perawat. Kenapa kita tidak cari bantuan? Aku capek sekali. Saat itu, wajah Bayu berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kecewa yang membuatku merasa bersalah. Dita, ibu itu tidak nyaman dengan orang asing. Kamu lupa, dulu waktu kita coba pakai perawat, ibu sampai kejang-kejang? Hanya sentuhan tanganmu yang bisa menenangkan ibu. Kamu kan istriku. Apa kamu tidak mau berbakti pada orang tua? Kata-kata itu selalu menjadi senjata pamungkasnya. Bakti. Kata itu mengikatku lebih kuat dari rantai besi. Akhirnya, aku menyerah. Aku menjadi satu-satunya perawat. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Malam itu, Bayu pulang tepat waktu. Ia membawa sebuah kantong kertas koklat kecil. Itu adalah ritual malam kami. Obat ibu. Bayu sangat posesif soal obat ini. Ia tak pernah mengizinkanku menyiapkannya. Ia selalu meraciknya sendiri di ruang kerjanya yang selalu terkunci. Lalu keluar dengan segelas kecil obat bubuk yang sudah dicampur air. Katanya, itu ramuan herbal Tiongkok yang diimpor. Harganya ratusan juta per paket. Dan harus ditakar dengan presisi hingga level miligram. Salah sedikit saja, bisa fatal untuk jantung ibu. Sayang. Bayu menyerahkan gelas itu padaku. Di dalamnya ada cairan koklat keruh. Pelan-pelan berikan pada ibu. Pastikan semuanya diminum. Aku menerima gelas itu. Baunya aneh. Seperti campuran jamu dengan bahan kimia yang menyengat. Mas, sepertinya akhir-akhir ini ibu makin susah menelan. Bagaimana kalau kita konsultasi lagi dengan dokter? Mungkin dosisnya perlu dikurangi. Tangan Bayu yang sedang melonggarkan dasi terhenti. Ia menatapku, tatapannya tenang, tapi tajam. Dita, kamu meragukanku? Aku sudah konsultasi lewat email dengan profesor di Singapura. Ini dosis optimal. Kalau dikurangi, otot-otot ibu akan kaku lagi dan beliau akan kesakitan. Kamu mau ibu menderita? Bukan begitu maksudku, Mas. Sudah, lakukan saja. Ia memotong dengan lembut, tapi nadanya tidak menerima bantahan. Ia tersenyum lagi sambil mengelus pipiku. Aku hanya mau yang terbaik untuk ibu dan untuk kita. Kalau ibu sehat, warisan beliau kan nantinya juga untuk masa depan anak-anak kita.
Iya. Kan? Aku merasa tidak nyaman. Tapi aku mengangguk. Warisan. Bayu jarang bicara soal uang. Tapi aku tahu semua aset keluarga rumah ini, tanah, dan tabungan masih atas nama Ibu Suryani. Dan karena ibu secara hukum dianggap tidak cakap, Bayu memegang kendali atas semuanya melalui surat kuasa. Aku membawa obat itu ke kamar ibu. Lampu kamar sudah diredupkan. Ibu Suryani terbaring dalam posisi yang sama seperti saat aku tinggalkan sore tadi. Waktunya minum obat, Bu. Bisikku sambil sedikit mengangkat kepalanya dan menyandarkannya di lenganku. Saat sendok menyentuh bibirnya, Ibu Suryani mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Ia menolak. Ayolah, Bu. Nanti Mas Bayu marah. Bujukku. Mata Ibu Suryani terbelalak. Ia menatapku, lalu ke gelas di tanganku dengan tatapan ngeri. Ya, itu jelas-jelas kengerian. Napasnya menjadi cepat, dan terdengar suara mendesah samar dari tenggorokannya. Ia berusaha menggerakkan lehernya, seolah ingin menggeleng, tapi otot lehernya terlalu lemah. Ibu. Aku ragu. Kenapa ia terlihat begitu ketakutan? Dari ambang pintu, terdengar suara Bayu. Kenapa, Dita? Belum diminum. Aku terlonjak kaget dan menoleh. Bayu bersandar di kusen pintu dengan tangan bersedekap. Bayangannya jatuh memanjang di lantai, menutupi sebagian wajah ibu. Ibu tidak mau minum, Mas. Mulutnya dikatupkan rapat. Bayu berdecak. Ia mendekat dan mengambil alih gelas serta sendok dari tanganku. Gerakannya tenang, tapi mengintimidasi. Ia duduk di tepi ranjang. Lalu dengan satu tangan, ia menekan pipi ibu cukup keras, memaksa mulutnya terbuka. Ibu harus sembuh, dong. Bayu berbisik di telinga ibunya. Suaranya begitu lembut, tapi entah kenapa membuat bulu kuduku meremang. Minum, ya, Bu. Biar bisa tidur nyenyak. Bayu menuangkan cairan itu ke dalam mulut ibunya. Ibu Suryani sedikit tersedak. Air mata mengalir dari sudut matanya. Tapi Bayu terus memaksanya menelan hingga gelas itu kosong. Setelah selesai, Bayu mengelap bibir ibunya dengan tisu dan mencium keningnya. Anak pintar, gumam Bayu. Lalu ia menoleh padaku. Lihat, kan? Bisa. Kamu hanya kurang tegas saja. Orang tua yang sakit itu kadang seperti anak kecil. Perlu sedikit dipaksa demi kebaikan mereka sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tatapan mata Ibu Suryani saat obat itu masuk ke tenggorokannya terus terbayang. Itu bukan tatapan orang sakit yang merajuk. Itu tatapan seseorang yang sedang dieksekusi. 2 hari kemudian, kecurigaanku semakin menjadi-jadi. Bukan kecurigaan pada Bayu. Belum. Aku belum punya nyali untuk mencurigai suamiku sendiri. Aku curiga pada kondisi Ibu Suryani. Ada sesuatu yang salah secara medis. Sore itu, hujan badai mengguyur Jakarta. Petir menyambar, membuat listrik rumah padam selama beberapa detik sebelum genset otomatis menyala. Tepat saat itulah, aku mendengar suara dari kamar ibu. Bukan teriakan ibu tidak bisa bicara tapi suara benda jatuh. Gedebuk. Aku yang sedang menjahit di ruang keluarga langsung melempar pekerjaanku dan berlari ke kamar ibu. Jantungku berdebar kencang. Apa ibu jatuh dari tempat tidur? Saat membuka pintu, aku ternganga. Ibu Suryani tidak jatuh. Ia masih di atas ranjang. Tapi meja kecil di samping tempat tidur tempatku biasa meletakkan gelas air dan tisu berantakan. Gelas plastik jatuh ke lantai. Jarak antara tangan ibu dan meja itu sekitar 30 cm. Aku mendekat pelan. Ibu. Ibu yang menyenggol ini? Mustahil. Dokter bilang kelumpuhan ibu bersifat total. Saraf motoriknya sudah mati. Ia bahkan tak bisa menggerakkan lengan, apalagi menyenggol gelas yang jaraknya lumayan jauh. Aku memungut gelas itu. Saat berdiri, aku melihat tangan kanan ibu, jari telunjuk dan jari tengahnya bergetar hebat. Matanya menatapku lekat-lekat. Ia sedang berusaha memberitahuku sesuatu. Aku mendekatkan wajahku. Ibu mau bilang apa? Haus?
Ibu Suryani menutup mata, lalu membukanya lagi. Berulang kali. Berkedip, buka, berkedip, buka, polanya teratur. Aku teringat sebuah film yang pernah kutonton. 1 kali kedip berarti ya, 2 kali berarti tidak. Jangan-jangan. Aku ragu. Mata ibu berkedip 1 kali, tegas. Napasku tercekat. Ia mengerti. Kesadarannya penuh. Ibu. Kesadaran ibu sepenuhnya ada? 1 kedipan. Gelas tadi, ibu yang menjatuhkannya. 1 kedipan. Ibu bisa menggerakkan tangan. Matanya berkedip cepat. Lalu ia menatap ke arah pintu dengan ngeri. Monitor detak jantung mulai berbunyi lebih cepat. Bip bip bip. Ia takut. Takut ada orang yang masuk. Ibu takut pada Mas Bayu? Tanyaku dengan suara bergetar. Sebuah pertanyaan yang seharusnya tak pernah kuucapkan. Hening sejenak. Lalu, perlahan, ibu mengedipkan matanya 1 kali. Air mata langsung mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal. Duniaku serasa runtuh. Apa artinya ini? Suamiku, putra yang begitu berbakti, ditakuti oleh ibunya sendiri. Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, terdengar suara klakson mobil di depan rumah. Bayu pulang lebih awal. Seketika, tubuh Ibu Suryani menegang kaku. Tangannya yang bergetar langsung kembali ke posisi lumpuh dan berhenti. Matanya yang tadi penuh komunikasi, tiba-tiba kembali kosong dan tak bernyawa, seolah sebuah saklar dimatikan. Ia kembali menjadi boneka. Aku mundur selangkah. Jantungku serasa mau meledak. Sandiwara apa ini? Siapa yang sedang berakting? Ibu yang pura-pura lumpuh di depan Bayu? Atau Bayu yang membuat ibunya ketakutan setengah mati? Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa mencekam bagiku. Bayu terlihat ceria seperti biasa. Sambil menyantap nasi goreng buatanku, ia bicara tentang rencana liburan ke Eropa akhir tahun nanti. Nanti kita sewa perawat mahal untuk seminggu. Jaga ibu. Kamu juga butuh liburan, Dita. Kantung matamu sudah seperti panda. Bayu mencolek bawah mataku. Biasanya aku akan tersipu, tapi kali ini sentuhannya terasa dingin di kulitku. Aku hanya mengangguk kaku. Iya. Mas, aku ada janji main golf dengan klien. Berangkat dulu ya. Kunci ruang kerja aku bawa. Ia menepuk sakunya. Nanti jangan lupa obat siang ibu. Setelah Bayu pergi, aku membawa semangkuk bubur encer ke kamar ibu. Pikiranku kalut. Aku ingin mencoba berkomunikasi lagi dengan kode kedipan mata. Aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Bu. Bisikku setelah mengunci pintu dari dalam. Kita bicara lagi. Mas Bayu sudah pergi, tapi Ibu Suryani tidak merespons. Ia terlihat jauh lebih lemah dari kemarin. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan. Mungkin efek obat semalam. Aku menyendokkan bubur. Makan dulu sedikit, Bu. Biar ada tenaga. Sendok pertama masuk. Ibu menelannya dengan susah payah. Sendok kedua. Tiba-tiba, mata ibu terbelalak. Ia tersedak. Bukan tersedak biasa. Tubuhnya kejang. Bubur itu sepertinya masuk ke saluran napas. Karena tak bisa bicara, ia batuk tanpa suara, tapi dadanya naik turun dengan hebat. Wajahnya memerah, lalu berubah ungu. Ibu. Ya Tuhan, Ibu. Aku panik. Aku melempar mangkuk bubur dan langsung menepuk-nepuk punggungnya. Tidak berhasil. Saluran napasnya tersumbat total. Mas Bayu. Aku berteriak refleks. Lupa kalau ia sudah pergi. Aku mencoba melakukan manuver Heimlich sebisaku pada orang di kursi roda, tapi tubuh ibu terlalu kaku dan berat. Ia mulai kehilangan kesadaran. Oksigen tidak sampai ke otaknya. Aku berlari ke telepon rumah. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor ponsel Bayu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sial. Pasti ponselnya dimatikan di lapangan golf.
Aku menelepon nomor dokter keluarga yang ditempel Bayu di kulkas, Dokter Handoko. Tapi telepon hanya berdering panjang, tak diangkat. Aku kembali ke kamar. Ibu Suryani sudah terkulai lemas. Matanya memutih. Jika menunggu Bayu, ibu akan mati. Jika menunggu telepon Dokter Handoko, ibu juga akan mati. Aturan Bayu terngiang di kepalaku. Jangan pernah membawa ibu keluar rumah. Jangan pernah memanggil orang asing. Tapi di hadapanku ada nyawa seseorang. Nyawa wanita yang kemarin memberitahuku bahwa ia ketakutan. Persetan dengan aturan, teriakku dalam hati. Aku berlari keluar dan berteriak pada satpam yang sedang berpatroli. Pak, tolong. Ibu saya serangan jantung. Bantu angkat ke mobil. Anhaftara descenda vanaf. Satpam dan seorang tukang kebun berlari masuk. Kami bertiga mengangkat tubuh kaku Ibu Suryani ke kursi belakang mobilku. Aku menyetir seperti orang gila. Untungnya pagi itu hari Minggu, jalanan Jakarta lengang. Aku menerobos lalu lintas menuju rumah sakit besar terdekat, bukan rumah sakit langganan Bayu. Sepanjang jalan aku berdoa. Jangan meninggal, Bu. Ibu belum boleh meninggal. Saya butuh jawaban. Unit gawat darurat Rumah Sakit Medistra Sentral sangat ramai. Tapi melihat kondisi Ibu Suryani yang sudah membiru, perawat langsung memprioritaskannya. Mereka mendorong ranjang ibu ke ruang resusitasi. Aku menunggu di luar dengan tubuh gemetar. Baju dasterku penuh noda bubur. Aku belum sempat mandi. Orang-orang menatapku aneh, tapi aku tak peduli. Pikiranku hanya satu. Apa yang akan dilakukan Bayu padaku jika ia tahu aku membawa ibu ke sini? 10 menit kemudian, seorang dokter keluar. Nametak di jas putihnya bertuliskan Dr. Adrian Gunawan. Wajahnya serius. Keningnya berkerut. Keluarga pasien Suryani Wijaja? Tanyanya. Ya, saya menantunya. Anindita. Dr. Adrian memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan menyelidik yang membuatku tidak nyaman. Bisa ikut saya ke dalam sebentar? Ada yang perlu saya pastikan. Aku mengikuti Dr. Adrian masuk ke bilik tirai tempat ibu terbaring. Ibu sudah dipasangi selang oksigen dan infus. Napasnya sudah stabil, tapi ia belum sadar. Dr. Adrian tidak langsung bicara. Ia berjalan ke pintu bilik dan menarik tirainya rapat-rapat. Dan yang membuatku kaget, ia mengunci pintu geser ruangan itu. Ceklek. Dok, kenapa dikunci? Aku mundur selangkah. Dr. Adrian berbalik. Wajahnya mengeras. Ia mendekatiku dan merendahkan suaranya hingga nyaris berbisik. Ibu Anindita, sudah berapa lama ibu mertua Anda menderita kelumpuhan dan afasia? 5 tahun, Dok. Stroke batang otak. Aku menjawab cepat jawaban hafalan yang selalu diajarkan Bayu. Dr. Adrian menggeleng pelan. Tadi saya melakukan laringoskopi untuk membersihkan sumbatan makanan di tenggorokannya. Dan saya menemukan sesuatu yang sangat janggal. Ia menarik napas panjang, seolah berat untuk mengatakannya. Pita suaranya bukan lumpuh karena stroke, Bu Anindita. Pita suaranya rusak akibat sayatan bedah. Seseorang dengan sengaja telah memotongnya dengan rapi agar beliau tidak bisa bicara secara permanen. Kakiku lemas. Aku harus berpegangan pada tepi ranjang agar tidak jatuh. Apa? Dipotong? Bukan hanya itu, lanjut Dr. Adrian. Matanya kini berkilat marah. Ia sedikit menyingkap kerah baju pasien, memperlihatkan bahu kanannya. Di sana ada bekas luka bakar tua dengan bentuk yang aneh. 5 tahun lalu, saya pernah menjadi relawan medis saat terjadi kebakaran pabrik garmen. Saya ingat pernah melihat bekas luka seperti ini pada salah satu korban selamat. Tapi korban itu kemudian dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dr. Adrian memegang lenganku. Cengkeramannya cukup kuat untuk menyadarkanku dari syok. Dengar saya baik-baik. Pasien ini hampir tidak memiliki atrofi otot penyusutan otot yang seharusnya terjadi pada pasien lumpuh selama 5 tahun. Otot kakinya masih hidup. Ini artinya, ini bukan kelumpuhan total. Ini kelumpuhan yang dibuat.
Kemungkinan besar karena pemberian obat pelemas otot dosis tinggi secara terus-menerus. Unquote. Air mataku tumpah. Kepingan puzzle di kepalaku mulai tersusun. Obat yang diracik sendiri oleh Bayu. Larangan untuk membawanya ke dokter lain. Kengerian di mata ibu. Kalau begitu, dia. Suaraku tercekat. Dokter Adrian menatap mataku tajam. Dia bukan pasien, Bu Anindita. Dia adalah tawanan. Dan jika dugaan saya benar, dia adalah Suryani Wijaya, konglomerat properti yang hilang secara misterius 5 tahun lalu. Suami Anda itu sebenarnya siapa? Sebelum aku sempat menjawab, terdengar gedoran keras di pintu. Brak, brak, brak. Dokter Adrian. Dita, buka pintunya. Kenapa dikunci? Itu suara Bayu. Tidak lagi lembut. Terdengar seperti raungan monster yang marah. Dokter Adrian dan aku saling pandang. Wajah dokter itu memucat. Jangan katakan apa-apa, bisiknya cepat. Berpura-pura Anda tidak tahu apa-apa. Sekarang, tekan bel darurat di belakang Anda untuk memanggil keamanan. Kita berdua dalam bahaya. Di luar, gedoran semakin keras. Dita, buka. Kalau tidak, aku dobrak. Aku menatap pintu itu dengan ngeri. Sangkar emas itu kini telah terbuka. Tapi isinya jauh lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Gedoran di pintu ruang gawat darurat itu terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Brak! 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 Dita, buka. Aku berdiri mematung di sisi ranjang. Buku-buku jariku memutih karena mencengkram pagar tempat tidur terlalu kuat. Di sampingku, Dokter Adrian berusaha tetap tenang. Meski aku bisa melihat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia baru saja membuka kotak Pandora. Dan sekarang pemilik kotak itu sedang mengamuk di luar. Dok, suaraku nyaris tak terdengar. Tercekat. Suami saya. Dia bisa melakukan apa saja. Dokter Adrian melirikku. Lalu ke arah Ibu Suryani yang setengah sadar dengan masker oksigen menutupi wajahnya. Mata wanita itu terbuka sayu, menatap langit-langit dengan tatapan putus asa yang kini ku mengerti artinya. Itu bukan tatapan kosong pasien stroke. Itu adalah jeritan minta tolong tanpa suara. Ingat kata-kata saya tadi, Bu Anindita, bisik Dokter Adrian cepat. Dia bukan ibu mertua Anda. Dia adalah korban. Anda harus bersikap seperti biasa. Suami Anda tidak boleh tahu kalau Anda sudah mengetahui semuanya. Itu satu-satunya cara kita bisa selamat malam ini. Gedoran berhenti. Setelah hening sejenak, terdengar suara kunci dimasukkan dari luar. Ceklek. Tentu saja, ini rumah sakit. Petugas keamanan pasti punya kunci master. Pintu geser itu ditarik kasar hingga terbuka lebar. Bayu berdiri di sana, terengah-engah. Dadanya naik turun, wajahnya memerah padam, tapi matanya sedingin es. Di belakangnya, 2 orang satpam rumah sakit tampak bingung dan takut. Pak, tenang, Pak. Ini area perawatan. Seorang satpam mencoba menahan lengan Bayu. Bayu menepis tangan itu dengan kasar dan melangkah masuk. Aura mengintimidasinya langsung memenuhi ruangan sempit itu. Ia tidak menatapku. Ia menatap tajam Dokter Adrian. Anda siapa? Suaranya rendah tapi mengerikan. Apa yang Anda lakukan pada ibu saya? Kenapa pintunya dikunci? Dokter Adrian menegakkan tubuh, mencoba menghalangi pandangan Bayu ke arah pasien. Kami sedang melakukan pemeriksaan medis darurat, Pak. Prosedur standar untuk privasi pasien. Privasi? Bayu tertawa sinis. Tawa yang tidak sampai ke matanya. Saya putranya dan wali medisnya. Anda tidak punya hak menyentuh ibu saya tanpa izin saya. Bayu menoleh padaku. Ekspresinya berubah dalam sekejap. Dari marah menjadi sangat kecewa. Aktornya telah dimulai. Dita, panggilnya lirih. Seolah aku baru saja mengkhianatinya. Kenapa kamu bawa ibu ke sini tanpa bilang-bilang? Kamu kan tahu ibu trauma dengan rumah sakit. Lihat kondisi ibu sekarang.
Bayu menunjuk ke arah ibunya yang terbaring lemah. Beliau ketakutan. Dita, kamu mau membunuh ibu pelan-pelan? Jantungku berdebar kencang. Gaslighting. Ia memutarbalikkan fakta lagi. Dulu, aku pasti akan langsung meminta maaf dan merasa bersalah. Tapi kali ini, dengan rahasia yang baru kudengar dari Dr. Adrian, aku melihat Bayu dengan cara yang berbeda. Aku tidak melihat seorang suami yang khawatir. Aku melihat seorang sipir penjara yang takut tawanannya kabur. Ibu tersedak. Mas, kataku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Wajahnya sampai membiru. Aku panik sekali. Ponselmu tidak aktif. Baterainya habis. Sembur Bayu. Lalu ia memejamkan mata dan menarik napas panjang, seolah sedang mengerahkan kesabaran untuk menghadapi istri bodohnya. Ya Tuhan, harusnya kamu telepon Dr. Handoko. Dr. Handoko tidak mengangkat teleponnya. Potongku cepat. Bayu terdiam. Matanya menatapku tajam, mencari kebohongan. Aku menundukkan kepala, berpura-pura takut seperti biasanya. Itu satu-satunya cara untuk mengelabuhinya. Baiklah, kata Bayu akhirnya. Ia berjalan ke sisi ranjang dan mengelus kepala Suryani, sebuah gerakan yang bagi orang lain akan terlihat penuh kasih sayang. Tapi aku tahu itu adalah ancaman. Tangan Bayu sedikit menekan leher Suryani. Maafkan Dita ya, Bu. Dia terlalu panik. Kita pulang sekarang, ya. Tunggu, sela Dr. Adrian. Kondisi pasien masih belum stabil. Ada beberapa temuan saya yang... Bayu berbalik cepat, memotong ucapan dokter. Temuan apa? Stroke. Saya sudah tahu itu sejak 5 tahun lalu. Ibu saya akan saya pindahkan ke rumah sakit langganan kami yang lebih kompeten. Urus administrasi kepulangannya sekarang juga. Kalau tidak, saya akan menuntut rumah sakit ini atas malapraktik dan penyekapan ilegal. Ancaman itu dilontarkan dengan gaya bicara orang kaya yang terbiasa membeli hukum dengan uang. Dr. Adrian terdiam. Ia tahu posisinya lemah. Tanpa hasil pemeriksaan resmi yang butuh waktu dan persetujuan polisi, ia tidak bisa menahan pasien yang dijemput langsung oleh keluarganya. Bayu menang. Setidaknya untuk saat ini, proses pemulangan paksa berjalan cepat dan penuh ketegangan. Bayu mengurus administrasi dengan arogan, membentak perawat yang lamban, dan terus-menerus menekankan betapa kecewanya ia dengan pelayanan rumah sakit ini. Aku berdiri di koridor, memegang kantong berisi obat-obatan ibu yang baru saja kutebus. Kakiku terasa berat. Aku ingin lari. Aku ingin berteriak pada semua orang di lobi rumah sakit ini. Tolong, pria itu penjahat. Dia memotong pita suara ibunya. Tapi siapa yang akan percaya? Bayu terlihat seperti eksekutif muda yang sukses dan penyayang. Ia bahkan sempat mengelap keringat di dahi ibunya saat mendorong kursi roda menuju pintu keluar. Orang-orang yang lewat menatap kami dengan iba. Kasihan, ibunya sakit parah. Anaknya berbakti sekali. Mungkin begitu pikir mereka. Saat aku berdiri termangu, seseorang menyenggol lenganku pelan. Dr. Adrian. Ia berjalan melewatiku seolah-olah kebetulan. Obat resepnya sudah diambil semua. Bu? Tanyanya dengan suara keras. Formalitas. Tapi saat Bayu sedang sibuk berteriak pada petugas parkir di kejauhan, ia mendekatkan wajahnya sedikit. Periksa saku jaket Anda. Bisik Dr. Adrian sangat pelan, nyaris tanpa menggerakkan bibir. Jangan berikan obat dari suami Anda lagi. Ganti saja dengan vitamin. Kita harus membuatnya sadar. Lalu Dr. Adrian berlalu begitu saja dan menghilang di balik pintu UGD. Aku merogoh saku jaketku. Ada secari kertas kecil, kartu nama pribadinya, dan di baliknya ada tulisan tangan. Saya akan cek data orang hilang itu. Hati-hati, Bu Dita. Hei, bengong apa di situ? Suara Bayu mengejutkanku. SUV hitam besar kami sudah siaga di depan lobi. Pintu tengahnya terbuka. Aku buru-buru menyelipkan kartu nama itu ke dalam braku. Tempat raman yang tak akan pernah diperiksa Bayu. Iya Mas. Kami masuk ke mobil.
Bayu menyetir, aku duduk di belakang bersama Ibu Suryani. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda dari saat berangkat tadi. Tadi, aku takut ibu akan meninggal. Sekarang, aku takut karena ibu masih hidup dan seorang pembunuh sedang menyetir mobil ini. Bayu melihatku dari kaca spion. Matanya menatap lurus ke mataku. Tadi kamu bicara apa saja dengan dokter itu waktu pintu dikunci? Tanyanya datar. Jantungku berhenti sejenak. Tidak ada apa-apa, Mas. Jawabku, berusaha terdengar polos. Dokter itu hanya bertanya riwayat sakit ibu. Kapan mulai stroke, obat apa yang diminum, dan katanya mau memastikan tidak ada sisa makanan di tenggorokan. Lalu apa lagi? Belum sempat bilang apa-apa, kamu sudah menggedor pintu. Aku berbohong. Dokter itu aneh, Mas. Kenapa juga harus mengunci pintu? Aku juga takut tadi. Aku melihat bahu Bayu yang tegang perlahan-lahan rileks. Ia percaya. Ia mengira aku masih istrinya yang penurut dan bodoh. Dokter aneh. Sok tahu, gumam Bayu. Lain kali jangan pernah ke sana lagi. Rumah sakit kelas 3 seperti itu hanya mata duitan dan diagnosisnya ngawur. Aku mengangguk sambil memeluk lengan Ibu Suryani. Di bawah selimut, aku merasakan tangan Ibu Suryani menggenggam tanganku. Lemah, tapi nyata. Ia mendengar, ia tahu aku sedang berbohong untuk melindungi kami berdua. Tekanan dari tangannya menjadi satu-satunya peganganku saat mobil memasuki gerbang rumah yang kini terlihat seperti mulut monster yang siap menelan kami kembali. Rumah menyambut kami dengan keheningan yang mencekam. Begitu pintu depan ditutup dan dikunci ganda oleh Bayu, suasananya berubah total. Topeng suami penyayang yang ia pakai di rumah sakit langsung lepas. Wajahnya menjadi datar dan dingin. Ia tidak lagi mengelus ibunya. Ia mendorong kursi roda dengan kasar menuju kamar di lantai 1. Mandikan ibu dan rapikan. Aku mau mandi. Bau rumah sakit bikin mual. Perintah Bayu tanpa menoleh. Aku ditinggal berdua dengan Ibu Suryani di kamarnya. Aku mengunci pintu dari dalam. Kebiasaan baruku. Lalu aku berlutut di depan kursi roda ibu. Menatap wajahnya lekat-lekat. Wajah yang selama ini hanya kuanggap sebagai ibu mertua yang malang. Sekarang aku melihat detail yang dikatakan Dokter Adrian. Bekas luka di lehernya, tersembunyi di balik kerah piyama. Aku memberanikan diri sedikit menyingkap kerah bajunya. Ada bekas luka melintang yang rapi, bekas jahitan operasi. Seseorang telah membedah lehernya dan merusak pita suaranya secara permanen. Mataku panas. Siapa yang bisa melakukan hal sekeji ini? Ibu, bisikku dengan suara bergetar. Ibu sebenarnya siapa? Air mata menggenang di mata Suryani. Ia menatapku, lalu menatap ke arah lemari besar di sudut kamar. Lemari? Tanyaku. Ia mengedipkan mata satu kali. Aku berjalan ke lemari itu. Isinya hanya piyama-piyama usang dan popok. Tak ada yang aneh. Tapi Suryani terus menatap ke sana. Aku memeriksa bagian paling bawah lebih teliti. Di bawah tumpukan kain lap, ada sebuah album foto tua yang sepertinya sengaja disembunyikan. Aku membukanya. Itu adalah album foto lama. Isinya penuh dengan foto-foto saat Suryani masih muda, sehat, cantik, dan terlihat sangat kaya. Ia berpose di depan gedung-gedung pencakar langit, di acara-acara sosialita di luar negeri. Mataku terpaku pada satu foto di halaman terakhir. Suryani berdiri di samping sebuah mobil mewah. Seorang pria muda berseragam sopir sedang membukakan pintu untuknya. Pria itu menunduk hormat. Wajahnya jauh lebih muda, kurus, dan terlihat memelas. Itu Bayu. Aku menutup mulut dengan tangan. Bayu bukan putranya. Bayu adalah sopirnya. Di belakang foto itu tertulis, Desember 2018. Bersama staf baru. 1 tahun sebelum Suryani dilaporkan hilang atau sakit. Jadi selama ini Bayu telah menipuku. Ia mengaku sebagai satu-satunya pewaris keluarga kaya ini. Ternyata, ia adalah parasit yang mengambil alih rumah majikannya, melumpuhkan majikannya, memalsukan identitas sebagai putranya,
dan menjadikanku gadis lugu yang tak tahu apa-apa, sebagai sipir penjara gratisan. Perutku mual. Selama 5 tahun terakhir, aku tidur seranjang dengan monster. Aku melayani pria yang tega mencelakai majikannya demi harta. Dan yang paling mengerikan, jika Suryani meninggal, akulah saksi kuncinya. Bayu tidak mungkin membiarkanku hidup setelah tujuannya tercapai. Akulah korban selanjutnya. Malam itu, pukul 2 dini hari, aku berbaring di samping Bayu, mendengarkan napasnya yang teratur. Suara yang biasanya menenangkanku, kini terdengar seperti geraman binatang buas. Aku harus bergerak. Aku tidak bisa diam saja menunggu giliran untuk dieksekusi. Aku bangkit diam-diam, menggantikan tubuhku dengan guling. Bayu sedikit bergerak, tapi tidak bangun. Obat tidur yang kucampurkan diam-diam ke dalam tehnya malam tadi, ironisnya, kini giliranku yang membuatnya teler dengan obat bekerja dengan baik. Aku menyelinap keluar kamar dan berjinjit menuju ruang kerja Bayu di lantai 2. Ruangan yang selalu terkunci. Tempat yang ia sebut sebagai area sakralnya. Yang kini ku tahu adalah tempat ia mengurus perusahaan cangkang atau bisnis pencucian uang dari aset Suryani. Aku tahu kuncinya ada di dalam sebuah pot bunga palsu di koridor. Aku pernah tak sengaja melihatnya meletakkan kunci di sana setahun yang lalu. Tanganku gemetar saat memutar kunci. Ceklek. Terbuka. Ruangan itu berbau rokok. Bayu tidak pernah merokok di depanku, tapi di sini ia melakukannya. Di dinding tidak ada foto keluarga, hanya lukisan-lukisan abstrak mahal yang mungkin ia beli dengan uang curian. Aku mulai menggeledah laci mejanya. Terkunci. Aku beralih ke rak buku. Mencabut buku-buku tebal, berharap menemukan sesuatu. Di belakang tumpukan ensiklopedia berdebu, aku menemukan sebuah kotak logam kecil, tidak terkunci. Aku membukanya. Isinya membuat darahku membeku. Paspor asli atas nama Suryani Wijaya, KTP asli Bayu Wijoyo, dengan pekerjaan tertulis sebagai wira swasta, bukan direktur, dan setumpuk surat gadai tanah. Tapi yang paling mengerikan adalah sebuah buku catatan hitam kecil, tulisan tangan Bayu. Bukan catatan bisnis. Ini catatan medis. 10 Jan 2021, dosis dinaikkan. Subjek mulai menunjukkan resistensi. 15 Feb 2022, pita suara menunjukkan tanda pemulihan kecil. Perlu diperiksa ulang. Pastikan tidak bisa berteriak. 3 Maret 2023. Dita mulai banyak bertanya. Harus lebih hati-hati. Namaku ada di sana. Aku adalah ancaman yang harus ia waspadai. Di halaman terakhir, tertulis tanggal untuk minggu depan, 20 Januari 2026. Batas waktu hukum untuk penetapan kematian orang hilang. Siapkan surat keterangan kematian. Penyebab: gagal jantung. 20 Januari adalah 5 hari lagi. Bayu berencana membunuh Suryani 5 hari lagi. Ia akan membuatnya seolah-olah kematian alami karena penyakit. Lalu ia akan mewarisi semua hartanya secara sah, karena status Suryani bukan lagi orang hilang, tapi sudah jelas meninggal. Dan setelah Suryani meninggal, apa gunanya aku? Tiba-tiba, lantai kayu di koridor berderit. Kriet. Aku membeku. Langkah kaki. Menuju kemari. Aku buru-buru memasukkan kembali buku catatan hitam itu ke dalam kotak dan mendorongnya ke belakang ensiklopedia. Mematikan senter ponselku. Aku berlari ke balik tirai jendela besar dan bersembunyi dalam gelap. Pintu ruangan terbuka. Cahaya dari koridor masuk, menciptakan siluet seorang pria. Bayu. Ia berdiri diam di ambang pintu, tidak menyalakan lampu. Ia hanya berdiri di sana, mengendus udara seperti anjing pelacak. Dita. Panggilnya lirih dengan suara serak orang bangun tidur. Aku menahan napas sampai dadaku sakit. Jika ia menemukanku di sini, habislah riwayatku. Bayu melangkah masuk 2 langkah. Ia menatap mejanya. Semuanya tampak rapi. Ia berbalik, menutup pintu lagi, dan menguncinya dari luar. Aku terperangkap di dalam. Tidak. Tunggu.
Ia tidak mengunci dengan kunci ganda, hanya kunci tombol biasa. Bisa dibuka dari dalam. Aku menunggu 10 menit penuh sampai yakin ia sudah tidur lagi. Lalu dengan sangat hati-hati, aku menyelinap keluar dan kembali ke kamar tidur. Bayu sudah mendengkur lagi. Aku masuk ke dalam selimut. Tubuhku sedingin es. Malam ini aku tahu satu hal. Perang telah dimulai, dan aku hanya punya waktu 5 hari untuk menang. Keesokan paginya, aku bersikap senormal mungkin, membuatkan kopi, menyiapkan pakaian kerjanya, dan mencium tangannya saat ia akan berangkat. Mas, aku mau ke supermarket di mall seberang ya. Susu untuk ibu habis. Aku meminta izin. Bayu menatapku sejenak dengan tatapan curiga, tapi kemudian mengangguk. Jangan lama-lama. Jam 12 sudah harus di rumah. Berikan obat ibu. Baik, Mas. Begitu mobil Bayu meninggalkan rumah, aku tidak pergi ke supermarket. Aku mengendarai mobil kecilku menuju pinggiran kota, jauh dari jangkauan teman-teman atau kenalan Bayu. Aku mencari sebuah apotek kecil yang melayani pemeriksaan komposisi sederhana. Di dalam tasku ada sampel bubuk ramuan herbal yang biasa diracik Bayu. Aku mengambilnya sedikit dari stok di laci Bayu saat ia mandi pagi tadi. Pak, tolong periksa kandungan obat ini, pintaku pada apoteker tua yang menjaga toko. Saya dikasih dari Sinshe untuk anak saya, tapi setelah minum ini dia jadi lemas terus. Aku berbohong lagi. Apoteker itu memeriksa bubuk itu, menciumnya, dan melakukan tes reagen sederhana. Ini bukan obat herbal, Bu, kata apoteker itu setelah 10 menit. Wajahnya serius. Ini campuran diazepam dan vecuronium dosis tinggi. Ini obat keras. Vecuronium? Apa itu? Obat pelemas otot yang digunakan saat operasi agar pasien tidak bergerak. Kalau diminum setiap hari. Ya Tuhan, Bu. Ini bisa membuat orang lumpuh total. Ototnya tidak bisa berfungsi, tapi otaknya tetap sadar penuh. Ini racun. Aku memejamkan mata. Air mata mengalir. Konfirmasi itu menghantamku lebih keras daripada kecurigaan manapun. Selama 5 tahun terakhir, setiap sendok yang kumasukkan ke mulut Ibu Suryani, setiap tetes yang kuminumkan, aku telah meracuninya. Aku adalah tangan kanan Bayu. Aku adalah alat penyiksanya. Pantas saja Ibu Suryani menatapku dengan campuran benci dan kasihan. Ia tahu aku tidak tahu. Tapi tetap saja, tangankulah yang memasukkan racun itu ke tubuhnya. Terima kasih Pak, kataku dengan suara parau. Aku keluar dari apotek dengan satu tekad. Rasa bersalah ini tidak boleh melemahkanku. Rasa bersalah ini akan menjadi bahan bakarku. Aku akan menebus dosaku. Aku mengeluarkan ponselku dan memasukkan kartu SIM baru yang kubeli di kios pinggir jalan. Aku menekan nomor di kartu nama Dr. Adrian. Halo, Dr. Adrian. Ini saya, Dita. Ada yang ingin saya sampaikan. Saya punya bukti. Dan saya tahu kapan dia berencana membunuh ibu. Di seberang telepon, suara tegas Dr. Adrian terdengar. Baik, datang ke alamat ini. Bawa teman Anda yang bisa dipercaya. Kita butuh strategi. Kita tidak bisa mengalahkannya dengan cara biasa. Hukum ada di pihaknya, jadi kita juga harus bermain kotor. Aku menutup telepon. Langit Jakarta mendung, seolah badai akan datang. Tunggu pembalasanku, Bayu Wijoyo, gumamku sambil mencengkeram setir. Malaikat di rumahmu sudah mati. Yang tersisa hanyalah iblis yang siap membalas dendam. Aku memarkir mobilku di belakang sebuah ruko tua di kawasan Jakarta Selatan, tempat yang jauh dari radar Bayu. Papan nama di depan gedung bertuliskan klinik hewan, tapi di lantai 2 ada sebuah kantor kecil tanpa papan nama. Itu adalah kantor firma hukum independen milik sahabatku, Riana Hartono. Aku menaiki tangga dengan napas terengah-engah. Di dalam tas tanganku ada bukti-bukti kejahatan yang bisa menghancurkan hidup suamiku. Sampel racun dan rekaman percakapanku dengan apoteker tadi. Begitu pintu kaca terbuka,
Riana langsung berdiri dari mejanya. Ia berpenampilan rapi dengan rambut bob dan blazer hitam. Di sofa sudut, Dr. Adrian sudah duduk menunggu. Wajahnya muram. "Dita." Riana langsung memelukku erat begitu melihatku. "Kamu gemetaran. Duduk dulu." Aku merebahkan diri di sofa. Rasanya tulang-tulangku luruh. "Rian, aku tidak punya banyak waktu. Bayu mengira aku sedang belanja. Aku hanya punya waktu 1 jam sebelum dia curiga." Dr. Adrian menyodorkan sebotol air mineral. "Minum dulu. Tenangkan diri. Bu Dita. I'm now that dress." Aku meneguk air itu dan menatap mereka bergantian. "Kalian harus bantu aku. Kita lapor polisi sekarang. Gerebek rumah itu, tangkap Bayu, dan selamatkan Ibu Suryani." Riana dan Dr. Adrian bertukar pandang. Tatapan mereka membuat hatiku gelisah. "Tidak sesederhana itu, Dita," kata Riana lembut, duduk di hadapanku. Ia mengeluarkan sebuah map merah dari laci. "Kenapa tidak sederhana? Dia menculik dan meracuni orang." Emosiku mulai meluap. "Karena dia punya ini." Riana membuka map itu. Di dalamnya ada salinan dokumen hukum. "Setelah kamu telepon tadi pagi, aku langsung mengecek basis data hukum. Bayu Wijoyo memegang surat kuasa medis dan hak perwalian penuh atas nama Suryani Wijaja. Dokumen itu sah, ditandatangani notaris dan disahkan pengadilan 5 tahun lalu." "Pasti dipalsukan," potongku. "Bisa jadi," kata Riana tenang. "Tapi di mata hukum, sebelum dibuktikan sebaliknya di pengadilan, surat itu valid. Kalau kamu membawa polisi ke sana sekarang tanpa bukti fisik yang tak terbantahkan, Bayu hanya akan menunjukkan surat ini. Polisi akan mundur, dan Bayu akan menuduhmu sebagai istri yang histeris, atau bahkan menuntut Dr. Adrian atas malapraktik dan pencemaran nama baik. Bayu punya uang, Dita. Dia bisa membeli media." Aku terdiam frustrasi. "Jadi kita biarkan saja dia membunuh ibu tanggal 20 nanti?" "Bukan begitu." Suara Dr. Adrian terdengar berat. "Masalah terbesarnya adalah saat ini Ibu Suryani secara hukum dianggap tidak cakap. Divonis memiliki disabilitas mental dan fisik karena stroke. Jadi kesaksiannya meski dengan kode kedipan mata tidak akan dianggap cukup kuat untuk membatalkan surat kuasa itu." Dokter itu mencondongkan tubuh ke depan, menatap mataku lekat-lekat. "Satu-satunya cara membatalkan surat kuasa itu adalah dengan membuktikan bahwa Ibu Suryani memiliki kesadaran penuh, waras, dan mampu berkomunikasi. Kita harus membuatnya bisa berdiri, atau setidaknya duduk tegak dan menunjuk hidung Bayu di depan saksi hukum. Tapi dia lumpuh karena obat itu," kataku lirih. "Itulah kuncinya," kata Dr. Adrian. "Obat itu, Vecuronium, bekerja dengan cara memblokir sinyal saraf ke otot. Efeknya reversible, bisa kembali. Jika kita hentikan asupan racunnya sekarang, tubuhnya akan mulai membuang sisa racun melalui urin. Dalam 3 atau 4 hari, fungsi motoriknya akan kembali perlahan. Mungkin tidak 100% karena ototnya sudah lama tidak digunakan, tapi cukup untuk bisa menggerakkan tangan atau bahkan menulis." Aku menelan ludah. "Jadi, tugasku bukan melapor ke polisi sekarang. Tugasmu," lanjut Riana tegas, "adalah kembali ke penjara itu. Kamu harus berakting. Kamu harus menghentikan asupan racun itu tanpa ketahuan Bayu. Kamu harus membuat Ibu Suryani cukup kuat untuk melawan pada tenggat waktu tanggal 20. Itu 5 hari lagi, Rian. Kalau Bayu tahu aku mengganti obatnya, aku bisa mati." Riana menggenggam tanganku. Cengkeramannya kuat. "Kamu tidak akan mati. Kamu Anindita Kirana. Kamu bertahan merawat pasien lumpuh sendirian selama 5 tahun. Mentalmu itu sekuat baja, Dita. Kamu hanya belum menyadarinya." Dr. Adrian mengeluarkan sebuah botol obat kecil dari sakunya. Di dalamnya ada bubuk putih yang terlihat persis seperti bubuk racikan Bayu. "Ini vitamin B kompleks dan gula yang digerus halus," kata dokter itu. "Warnanya sama, teksturnya mirip.
Anda harus cari cara untuk mengganti stok obat Bayu dengan ini sedikit demi sedikit. Jangan sekaligus. Nanti Bayu curiga kalau ibunya tiba-tiba bisa lari maraton. Aku menerima botol kecil itu. Rasanya ringan, tapi di tanganku terasa lebih berat dari bom waktu. Aku akan siapkan tim hukum, kata Riana. Pada tanggal 21, saat Bayu lengah, kita akan masuk membawa surat perintah pengadilan untuk pemeriksaan ulang. Tapi kuncinya ada di kamu, Dita. Kamu yang harus membuat Ibu Suryani siap untuk bertempur. Aku mengangguk pelan. Baik. Akan kulakukan. Aku berdiri, merapikan pakaian, dan memasang kembali topeng istri yang patuh. Saat aku berjalan keluar dari ruko itu, aku bukan lagi korban. Aku adalah mata-mata ganda di dalam rumahku sendiri. Perjalanan pulang terasa mencekam. Setiap mobil hitam di kaca spion membuatku cemas. Jangan-jangan anak buah Bayu membuntutiku. Tapi untungnya, aku tiba di rumah dengan selamat. Mobil Bayu tidak ada di garasi. Aman. Aku langsung beraksi. Jantungku berdebar kencang saat masuk ke ruang kerja Bayu. Aku tahu ia menyimpan stok racunnya di laci terkunci. Tapi ia selalu menyimpan stok untuk seminggu di dalam sebuah toples kaca di meja dapur. Alasannya, agar praktis. Aku menuju dapur. Toples kaca itu ada di sana, di samping wadah kopi. Di dalamnya ada bungkusan-bungkusan kecil kertas minyak berisi bubuk obat, sekitar 10 bungkus. Dengan hati-hati, aku membuka satu bungkus. Di dalamnya ada bubuk putih kekuningan dengan bau menyengat. Aku membuang isinya ke wastafel dan menyalakan keran air deras-deras sampai tak ada jejak tersisa. Lalu aku mengeluarkan botol dari Dr. Adrian, menuangkan bubuk vitamin palsu itu ke atas kertas minyak, dan membungkusnya kembali serapi mungkin. 1 bungkus selesai. 9 lagi. Tanganku gemetar hebat. Tenang, Dita. Tenang. Saat sedang mengerjakan bungkus kelima, aku mendengar suara pintu depan dibuka. Terdengar derit ban mobil di garasi. Bayu pulang. Kenapa jam segini? Biasanya ia baru pulang malam. Aku panik. Ada sedikit serbuk vitamin yang berceceran di atas meja granit hitam. Aku buru-buru mengelap sisa serbuk itu dengan tisu basah, membuang tisunya ke tempat sampah, dan memasukkan kembali bungkus-bungkus obat itu ke dalam toples. Pintu depan terbuka. Suara langkah sepatu kulit mendekat. Dita, di mana? Suara Bayu terdengar berat. Di dapur, Mas. Aku mencoba terdengar ceria sambil membanting pintu kabinet. Botol vitamin dari Dr. Adrian kusembunyikan di balik tumpukan mie instan. Bayu muncul di pintu dapur. Ia tidak memakai jas. Lengan kemejanya digulung hingga siku. Wajahnya terlihat lelah dan curiga. Lagi apa? Tanyanya sambil menatap meja yang baru saja kurapikan. Bikin teh, Mas. Kok pulang cepat? Katanya rapat sampai sore. Aku menyibukkan diri, mengambil cangkir dan mengaduk teh yang sudah dingin. Bayu mendekatiku. Ia tidak menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, ia mengangkat toples obat bubuk itu, membawanya setinggi mata, dan menggoyangkannya pelan. Jantungku berhenti berdetak. Apa dia tahu? Apa bungkusanku tidak rapi? Kamu pindahkan ini? Tanyanya datar. Tidak. Tadi waktu lap-lap meja mungkin agak geser, jawabku. Keringat dingin mengalir di punggungku. Bayu membuka tutup toples. Ia mengambil 1 bungkus, tepat bungkus yang isinya baru saja kuganti. Lalu ia menciumnya. Mati aku. Vitamin B kompleks baunya pasti berbeda dengan anestesi. Hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Baunya agak apek. Ya, gumam Bayu. Mungkin kemarin tutupnya kurang rapat, Mas. Cuaca kan lagi lembab, sahutku cepat, memberikan alasan logis. Bayu menatapku lama. Tatapan yang seolah menelanjangi jiwaku. Lalu perlahan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang tak lagi kusukai. Mungkin juga, katanya, sambil melemparkan kembali bungkus itu ke dalam toples.
Malam ini kamu yang berikan pada ibu. Aku capek sekali, mau tidur cepat. Pusing menghadapi klien alot. Aku menghela napas lega. Lega yang luar biasa sampai kakiku lemas. Iya, Mas. Ibu biar aku yang urus. Kamu istirahat saja. Bayu mencium pipiku sekilas dan pergi. Tapi sebelum ia menghilang di tangga, ia berhenti dan menolehkan kepala tanpa membalikkan badan. Oh ya, Dita. Jangan lupa kunci pintu dapur kalau malam. Banyak tikus akhir-akhir ini. Aku tahu ia tidak sedang bicara tentang hewan pengerat. Ia sedang memberitahuku bahwa ia mengawasi setiap gerak-gerik di rumah ini. Malam itu adalah malam pertama detoksifikasi. Bayu masuk kamar pukul 9. Aku menunggu hingga pukul 10, memastikan ia benar-benar pulas atau setidaknya tidak akan keluar kamar. Lalu aku membawa segelas air hangat dan obat bubuk palsu ke kamar Ibu Suryani. Aku mengunci pintu. Bu, bisikku, sambil duduk di tepi ranjang. Ibu Suryani menatapku dengan waspada. Ia melihat bubuk obat di tanganku dan tubuhnya menegang. Takut diracun lagi. Tidak apa-apa, kataku pelan, mendekatkan wajah ke telinganya. Ini bukan obat dari Mas Bayu. Ini gula dan vitamin. Isinya sudah saya ganti. Saya sudah tahu semuanya, Bu. Tahu kalau dia bukan putra ibu. Tahu kalau ibu bisa mendengar saya. Mata Ibu Suryani terbelalak. Air mata langsung menggenang di sudut matanya. Ia menatapku seolah tak percaya bahwa penyelamat akhirnya datang. Ibu harus minum ini. Ini vitamin untuk membuat otot ibu kuat lagi. Kita harus melawan dia tanggal 20 nanti. Mengerti? Satu kedipan. Tegas. Aku membantunya meminum air gula itu. Kali ini tak ada penolakan. Ia menelannya dengan rakus. Seolah tahu ini adalah air kehidupannya. Setelah minum obat, aku memegang tangannya. Kita latihan komunikasi, Bu. Saya bertanya. Ibu jawab dengan kode mata. 1 kedip ya, 2 kedip tidak. Kalau ibu mau bilang sesuatu yang spesifik, saya akan sebutkan alfabet. Kedipkan mata pada huruf yang ibu mau. Paham? 1 kedipan. Bayu? Dia dulu sopir ibu, kan? 1 kedipan. Dia sendirian. Atau ada komplotan lain? 2 kedipan. Tidak. Artinya ia tidak sendirian. Ada orang lain. 1 kedipan. Siapa? Ibu Suryani memberi sinyal untuk mengeja. Aku mulai menyebutkan alfabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, kedip, T, A, kedip, R, A, S, kedip, notaris. Tanyaku. Ia mengedipkan mata 1 kali. Kemarahan berkobar di matanya saat kata itu terbentuk. Notaris yang membantu Bayu membuat surat kuasa palsu? 1 kedipan. Bulu kuduku berdiri. Ini adalah kejahatan terorganisir. Bayu bekerja sama dengan notaris korup untuk mengambil alih aset Suryani. Pantas saja semua dokumennya terlihat sempurna secara hukum. Musuh kami bukan hanya penjahat biasa, tapi mereka yang tahu celah hukum. Bu, kataku lagi, suaraku bergetar. Maafkan saya. Selama 5 tahun ini, sayalah yang memberikan racun itu pada ibu. Saya bodoh sekali. Ibu Suryani menatapku lembut. Dengan gerakan yang sangat pelan, sangat kecil dan lemah, ia menggerakkan jari telunjuk kanannya, mengelus punggung tanganku. Ia tak bisa bicara, tapi sentuhan itu mengatakan segalanya. Kau juga korban, nak. Kita berdua terperangkap di sini. Malam itu, kami berdua menangis tanpa suara di dalam kamar yang gelap. 2 wanita yang dikhianati oleh pria yang sama, kini bersatu dalam keheningan. Di luar jendela, angin menderu, seolah memberi pertanda badai besar akan segera tiba. Hari demi hari, efek obat palsu itu mulai terlihat nyata, dan itu membuatku takut setengah mati.
Pemulihan Ibu Suryani Widjaja lebih cepat dari perkiraan Dokter Adrian. Pada hari ketiga, kulitnya tidak lagi pucat pasi, tapi mulai berwarna. Otot-otot wajahnya menjadi lebih rileks. Ia bahkan bisa menolehkan kepala ke kiri dan kanan dengan cukup luwes. Ini kabar baik bagi kami, tapi kabar buruk bagi penyamaran ini. Saat sarapan pagi ini, Bayu terlihat gelisah. Ia terus mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Matanya merah, seperti kurang tidur. Ibu aneh tidak? Akhir-akhir ini? Tanya Bayu, tiba-tiba memecah keheningan. Aku nyaris tersedak roti. Maksudmu, Mas? Ibu sepertinya hiperaktif, kata Bayu, memilih kata yang aneh. Semalam aku cek ke kamarnya. Selimutnya berantakan dan posisi tidurnya miring ke kiri. Padahal waktu kulihat sore, dia telentang lurus. Siapa yang pindahkan? Kamu? Oh, itu. Iya, aku yang pindahkan waktu ganti popok malam. Aku berbohong cepat. Kata dokter. Posisinya harus sering diubah biar tidak luka. Bayu menatapku curiga. Biasanya kamu tidak serajin itu kalau malam. Kamu kan tukang tidur. Punggung ibu merah-merah. Kasihan, Mas. Aku menjawab setenang mungkin, meski tanganku mulai dingin. Bayu tidak menjawab. Ia bangkit dan berjalan ke ruang keluarga, lalu mengambil tangga lipat dari gudang. Mas, mau apa? Tanyaku. Pasang CCTV. Jawabnya singkat. Darahku terasa dingin. CCTV? Di dalam rumah? Untuk mengawasi ibu, kata Bayu sambil mulai mengebor di sudut langit-langit ruang keluarga. Tepat di titik yang bisa melihat langsung ke pintu kamar ibu. Aku merasa ada yang aneh. Entah ada tikus, atau jangan-jangan ibu kejang-kejang tanpa kita tahu. Aku harus bisa melihat ibu 24 jam dari ponselku. Gawat. Jika ia memasang CCTV yang mengarah ke kamar ibu, atau lebih parah lagi, di dalam kamar, kami tamat. Ia akan melihatku bicara dengan ibu. Ia akan melihat ibu berlatih menggerakkan tangannya. Tapi kan privasi. Mas, aku memprotes lemah. Privasi apa? Dia ibuku. Dan kamu istriku. Tidak ada rahasia di rumah ini. Potong Bayu tajam. Tatapannya dingin dan mengancam. Kenapa kamu keberatan? Ada yang kamu sembunyikan, Dita? Itu pertanyaan jebakan. Tidak, Mas. Terserah kamu saja. Aku hanya khawatir ibu tidak nyaman kalau terus-terusan direkam kamera, kataku, mengalah. Melawan Bayu secara frontal sekarang hanya akan menambah kecurigaannya. Bayu memasang 3 kamera hari itu. 1 di ruang keluarga, 1 di dapur yang mengarah ke toples obat, dan 1 lagi untungnya, ia belum memasangnya di dalam kamar tidur. Mungkin ia pikir ibu tidak akan bisa pergi kemana-mana. Tapi ia memasang 1 tepat di depan pintu kamar ibu. Jadi ia bisa tahu siapa yang masuk, kapan, dan berapa lama. Sejak saat itu, rumah ini menjadi rumah Big Brother. Aku merasa diawasi setiap saat. Strategi harus diubah. Aku tidak bisa lagi berlama-lama di kamar ibu. Aku harus masuk, memberikan obat palsu secepat kilat, mengganti popok, dan keluar. Latihan rehabilitasi ibu harus dilakukan diam-diam di bawah selimut, tanpa suara. Bu, bisikku sore itu sambil memakaikan baju pada ibu. Memunggunginya agar tidak terlihat dari celah pintu. Ada kamera di luar. Jangan bergerak kalau pintu terbuka. Jangan pasang ekspresi hidup kalau ada Mas Bayu. Kita harus jadi patung lagi. Ibu Suryani mengedipkan mata. Tanda mengerti. Ia kembali memasang wajah kosongnya. Aktingnya luar biasa. Mungkin karena ia adalah seorang sosialita yang terbiasa memakai topeng di depan publik. Atau mungkin karena insting bertahan hidupnya menjadi tajam setelah disiksa selama 5 tahun. Malam itu, aku mendapat pesan dari Riana. Surat perintah pemeriksaan ulang sudah siap. Tim polisi siaga. Bertahan 2 hari lagi. Dita? 2 hari. Rasanya seperti 2 tahun. 1 hari sebelum 20 Januari, ketegangan di rumah mencapai puncaknya.
Bayu tidak pergi ke kantor hari ini. Ia mondar-mandir gelisah di rumah sepanjang hari. Ia beberapa kali menelepon seseorang dengan suara pelan di taman belakang. Aku berusaha menguping dari balik jendela dapur yang kubuka sedikit. Iya. Besok malam jam 10. Selesaikan. Formulir surat kematian sudah siap, kan? Pastikan tidak ada autopsi. Bilang saja gagal jantung mendadak. Iya. Obat terakhir biar aku yang urus. Bersih. Tidak akan ada jejak. Kakiku lemas. Besok malam, jam 10. Itu waktu eksekusinya. Bayu masuk kembali ke dalam rumah. Wajahnya tegang, tapi matanya memancarkan kilau kegembiraan yang mengerikan. Ia melihatku sedang memotong sayuran. Dita, panggilnya. Iya, Mas. Besok malam kita pesta kecil-kecilan. Ya, merayakan hari jadi kita. Aku sudah pesan makanan enak. Makan romantis berdua saja di restoran. Aku menelan ludah. Hari jadi? Besok bukan hari jadi pernikahan kami. Itu adalah perayaan kematian ibunya. Boleh, Mas. Tumben sekali? Jawabku. Memaksakan senyum. Sebagai ucapan selamat tinggal, tambahnya lirih. Hah? Apa? Aku pura-pura tidak dengar. Maksudku, selamat tinggal pada masa-masa sulit. Mulai tahun ini, peruntungan kita akan berubah drastis. Ia cepat-cepat mengelak. Menjelang malam, ia melakukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia mengambil satu bantal tambahan dan masuk ke kamar ibu. Aku mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka, sengaja ku ganjal dengan kertas agar tidak tertutup rapat. Bayu berdiri di samping ranjang ibu. Ia menatap Suryani lama. Lalu ia mengangkat bantal itu dan menempelkannya ke wajah Suryani. Tidak menekannya, hanya menempelkannya saja, seolah sedang mengukur, sedang berlatih. Maafkan Bayu. Ya, Bu. Gumamnya lirih dengan suara yang terdengar gila. Ibu sudah capek kan? Besok ibu bisa tidur nyenyak. Biar Bayu yang urus semuanya. Ibu tinggal tenang saja. Di bawah bantal, aku melihat tangan Suryani mencengkeram spray. Otot lengannya menegang. Ia ingin melawan. Ia sudah punya kekuatan untuk melawan. Tapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia bergerak sekarang, Bayu akan membunuhnya di tempat dengan cara yang lebih kasar. Bayu mengangkat bantal itu lagi. Ia tersenyum puas. Saat ia keluar kamar, aku buru-buru lari ke dapur dan pura-pura minum air. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku mengirim pesan SOS pada Riana dan Dr. Adrian. Dia latihan mencekik ibu dengan bantal tadi sore. Eksekusi besok malam jam 10. Jangan sampai terlambat sedetik pun. Riana membalas. Kami akan masuk jam 9 malam. Saat dia lengah, jangan kunci pintu depan dengan kunci ganda. Biar kami bisa masuk cepat. Masalahnya, Bayu selalu mengunci pintu dan membawa kuncinya tidur. Aku harus mencuri kunci itu besok, atau membiarkan pintu tidak terkunci tanpa ketahuan. Ini misi bunuh diri. Tapi saat melihat wajah Bayu yang tertidur di sampingku, wajah polos yang menyembunyikan jiwa iblis, aku tidak lagi merasa takut. Aku merasa jijik. Dan rasa jijik itu memberiku keberanian. Besok, sangkar emas ini akan runtuh. Entah ia yang hancur, atau kami yang tertimpa reruntuhannya. 20 Januari 2026, pukul 6 sore. Malam ini hujan turun sangat deras. Seolah langit Jakarta tahu apa yang akan terjadi di dalam rumah nomor 88 ini. Petir sesekali menyambar, menerangi ruang makan kami yang remang-remang. Bayu telah menata meja dengan lilin aromaterapi. Ada steak wagyu di piring, sebotol anggur mahal yang baru dibuka, dan vas berisi mawar segar. Romantis, sempurna, dan mengerikan. Aku duduk di kursi, di bawah taplak meja. Tanganku gemetar. Aku mencoba menyembunyikannya dengan meremas serbet. Bayu duduk di seberangku, wajahnya cerah. Terlihat seperti pria paling bahagia di dunia. Ayo, makan. Sayang.
Ini daging impor kelas 1. Khusus kubeli untuk malam ini. Bayu memotong dagingnya dengan pisau yang tajam dan berkilau. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Terima kasih, Mas. Kelihatannya enak. Aku memotong dagingku dan memaksanya masuk ke mulut. Rasanya seperti mengunyah karet. Pikiranku tidak di sini. Pikiranku ada pada jam dinding yang berjalan lambat dan pintu depan yang terkunci rapat. Sore tadi, begitu pulang kerja, Bayu mengunci semua pintu. Pintu depan, pintu samping, bahkan pintu garasi. Dan semua kuncinya ia masukkan ke dalam sakunya. Biar kita bisa berduaan dengan tenang. Tidak ada tamu yang mengganggu, katanya. Ini bencana. Rencana Riana dan Dr. Adrian adalah masuk melalui pintu depan yang tidak kukunci pada pukul 9 malam. Jika pintunya terkunci dan kuncinya ada di saku celana Bayu, bagaimana mereka bisa masuk? Mendobrak pintu kayu solid setebal ini akan butuh waktu lama. Cukup lama bagi Bayu untuk lari ke kamar dan mencelakai Ibu Suryani atau menjadikan kami sandera. Kenapa bengong? Tanya Bayu. Ia berhenti mengunyah. Pisau di tangan kanannya menunjuk ke arahku. Tidak. Cuma deg-degan saja. Jawabku jujur. Bayu tersenyum miring. Deg-degan kenapa? Kita kan sudah sering makan malam berdua. Soal masa depan kita. Kamu bilang akan ada perubahan besar tahun ini. Aku mencoba memancingnya. Bayu tertawa kecil. Ia mengangkat gelasnya. Oh, tentu saja. Perubahan yang sangat besar. Dita, malam ini adalah titik baliknya. Besok, semua beban kita akan hilang. Kita akan bebas, bisa keliling dunia, beli rumah di Swiss. Apapun yang kamu mau. Beban. Ia menyebut ibunya sendiri sebagai beban. Mas, aku memberanikan diri. Obat malam ibu belum diminum. Wajah Bayu langsung menjadi serius. Ia meletakkan gelasnya. Tepat jam 10. Malam ini dia harus tidur sangat nyenyak. Aku sudah siapkan obat spesial. Ia menepuk saku celananya. Terdengar suara botol kaca kecil bergemeletuk di sana. Darahku membeku. Ia tidak akan memakai bubuk obat di toples dapur yang sudah kuganti dengan vitamin. Ia membawa botol obat baru. Obat dengan dosis mematikan yang ia siapkan sendiri. Tamatlah riwayat kami. Jika ia menyuntikkan atau meminumkan isi botol di sakunya itu, Ibu Suryani akan meninggal karena gagal jantung dalam hitungan menit. Aku tidak punya waktu menunggu sampai jam 9. Aku harus melakukan sesuatu sebelum jam 10. Mas, aku ke kamar mandi dulu ya. Perutku sakit, kataku sambil berdiri. Jangan lama-lama, jawab Bayu tanpa curiga. Aku berjalan menuju kamar mandi tamu di lantai bawah. Tapi aku tidak masuk ke dalam. Aku sedikit berbelok ke arah ruang cuci yang terhubung dengan pintu samping. Pintu itu tidak memiliki kunci ganda seperti pintu depan. Hanya kunci gerendel biasa. Diam-diam, aku membuka gerendelnya. Ceklek, suara kecil. Tapi di telingaku terdengar seperti ledakan. Dita? Suara Bayu terdengar dari ruang makan. Aku membeku. Iya, Mas. Lagi cari tisu. Teriakku. Hening sejenak. Oh, oke. Aku menghela napas lega. Pintu samping sudah terbuka. Sekarang tinggal memberi sinyal pada Riana. Masuk lewat samping. Sekarang juga. Aku merogoh saku. Kosong. Sial. Ponselku ada di atas meja makan. Di samping piring steakku. Aku kembali ke ruang makan dengan kaki lemas. Bayu sedang memegang ponselku. Ia menatap layarnya dengan kening berkerut. Ada pesan masuk dari Riana Hartono. Pengacara, kata Bayu dingin, tanpa menatapku. Isinya cuma satu kata. Lokasi. Ia mengangkat kepala. Tatapannya bukan lagi tatapan suami. Itu tatapan seorang pembunuh. Kenapa seorang pengacara menanyakan lokasimu jam segini? Anindita Kirana. Suasana di ruang makan berubah mencekam dalam sekejap. Udara menjadi berat, seolah semua oksigen tersedot habis. Bayu berdiri perlahan, menggenggam ponselku.
Jawab. Kenapa Riana mengirimimu pesan? Bukankah kamu bilang sudah putus kontak sejak lulus kuliah? Aku mundur selangkah, menabrak kursi. Otakku berputar, mencari alasan. Dia ajak reuni. Mas, kemarin tidak sengaja bertemu di mall. Kami tukaran nomor. Bohong. Geram Bayu pelan. Ia membanting ponselku ke meja hingga layarnya retak. Aku sudah mengecek riwayat teleponmu. Kosong. Riwayat chat juga kamu hapus. Kamu pikir aku bodoh? Bayu mulai berjalan mendekatiku. Pisau steak masih di tangan kanannya. Kamu bekerja sama dengan siapa? Riana? Dokter sialan itu? Rencana apa yang sedang kalian susun? Hah? Saat Bayu sudah berjarak 2 meter dariku, tiba-tiba bel pintu depan berbunyi. Ting tong. Kami berdua terkejut. Bayu menatap ke arah pintu depan, lalu kembali menatapku dengan kilat amarah. Siapa itu? Bel berbunyi lagi, kali ini lebih panjang dan tidak sabar. Ting tong. Ting tong. Diikuti gedoran keras. Buka pintunya, kami tahu Anda di dalam. Itu suara Riana. Terdengar lantang menembus suara hujan. Bayu panik. Ia mencengkeram lenganku dengan kasar. Kamu yang memanggil mereka. Dasar pengkhianat. Sudah berakhir, Mas. Teriakku. Untuk pertama kalinya aku melawan. Polisi juga ada bersama mereka. Mendengar kata polisi, wajah Bayu memucat. Ia melepaskan lenganku dan berlari ke panel CCTV di dinding. Di layar, terlihat Riana, Dr. Adrian, dan 2 pria berseragam polisi berdiri di depan pintu. Sialan! Umpat Bayu. Ia berlari ke pintu depan, tapi tidak membukanya. Ia berteriak dari balik pintu. Pergi kalian. Ini properti pribadi. Saya akan tuntut kalian jika masuk. Bapak Bayu Wijoyo. Suara tegas seorang polisi terdengar. Kami membawa surat perintah pengadilan untuk memeriksa kondisi Ibu Suryani Wijaja atas laporan dugaan penyekapan ilegal dan percobaan pembunuhan. Jika Anda tidak membuka pintu, kami akan membukanya secara paksa. Saya punya surat kuasanya. Teriak Bayu histeris, suaranya pecah. Ibu saya sedang sakit. Beliau butuh istirahat. Saat Bayu berdebat di pintu depan, aku melihat sebuah kesempatan. Aku tidak lari ke pintu depan. Aku lari ke kamar ibu. Aku harus mengamankan ibu sebelum Bayu sadar ia bisa menjadikan ibu sebagai sandera. Aku mendobrak pintu kamar ibu. Ruangan itu gelap. Bu, kita harus keluar sekarang, bisikku panik. Aku menyalakan lampu. Ibu Suryani sudah bangun. Ia tidak lagi terbaring lemah, tapi duduk tegak di ranjang. Matanya penuh tekad. Ia pasti sudah mendengar keributan di luar. Mereka sudah datang. Bu, kataku sambil menarik kursi roda mendekat. Ayo, aku mencoba memapa Ibu Suryani dari ranjang. Tubuhnya masih berat dan kaku, tapi tidak selemah minggu lalu. Ia bisa menapakkan kaki di lantai, meskipun gemetar hebat. Tiba-tiba, pintu di belakangku terbuka dengan keras. Brak! Bayu berdiri di sana, terengah-engah. Ia sadar polisi akan segera mendobrak pintu. Ia butuh tameng. Jangan sentuh ibuku, teriaknya. Ia berlari dan mendorongku hingga aku terlempar menabrak lemari. Kepalaku sakit luar biasa. Bayu mencengkeram kerah baju Suryani dan menyeretnya dengan kasar. Ia mengeluarkan botol kaca kecil dan suntikan yang sudah terisi dari sakunya. Jangan mendekat, atau aku suntik dia sekarang juga, teriak Bayu ke arahku. Jangan, Mas. Aku menjerit. Krak. Pintu samping pintu ruang cuci yang kubuka terdengar didobrak. Suara langkah kaki riuh terdengar. Riana dan polisi membagi tim. Sebagian di depan, sebagian lagi melihat celah yang kubuat dan masuk dari samping. Angkat tangan. Polisi. 2 orang polisi masuk ke kamar tidur dengan senjata teracung. Riana dan Dr. Adrian di belakang mereka. Bayu terkepung. Ia berdiri di belakang kursi roda Suryani,
Jarum suntik menempel di leher kurus wanita itu. "Mundur!" teriak Bayu. Matanya penuh kegilaan. "Ini obat jantung. Kalau dia kaget dia bisa meninggal." Semua mundur. Situasi di dalam kamar menemui jalan buntu. Bayu menggunakan tubuh ibunya sebagai tameng manusia. Jarum suntik berisi racun itu hanya berjarak beberapa milimeter dari pembuluh nadi leher Suryani. "Mas Bayu, tolong." Suaraku parau, air mata mengalir. "Dia ibumu. Ibumu sendiri." "Diam!" Bayu meludah ke arahku. "Dia bukan ibuku. Dia hanya majikan pelit yang tidak pernah menghargaiku. Aku bekerja untuknya selama 10 tahun sebagai sopir, sebagai pesuruh. Dan apa balasannya? Dia mau menyumbangkan hartanya ke yayasan kucing." "Gila!" Pengakuannya meledak. Riana langsung mengaktifkan fitur rekam di ponselnya. "Bayu Wijoyo," kata Riana tenang, mencoba bernegosiasi. "Surat kuasa Anda sudah dibatalkan oleh pengadilan sore ini. Kami mendapat bukti pemalsuan tanda tangan dari notaris Anda yang sudah ditangkap di bandara tadi siang. Anda sudah kalah. Jangan perberat hukuman Anda dengan pembunuhan. Persetan dengan hukum." Bayu tertawa gila. "Selama wanita ini bisu dan lumpuh, dia milikku. Siapa yang bisa membuktikan dia tidak setuju, hah? Dia hanya seonggok daging. Otaknya juga sudah tidak ada." Bayu mengguncang bahu Suryani dengan kasar. "Iya, kan Bu? Ibu sayang Bayu, kan? Ibu mau Bayu yang urus semuanya kan?" Hening yang mencekam. Lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Tangan Ibu Suryani Wijaja, tangan yang selama 5 tahun terkulai lemas, perlahan terangkat. Gerakannya berderit, kaku, dan gemetar hebat, seperti mesin tua yang dipaksa menyala. Urat-urat di punggung tangannya menonjol karena usaha yang luar biasa. Mata Bayu terbelalak melihat tangan yang bergerak itu. "Apa?" Suryani tidak menepis tangan Bayu. Ia mencengkeram pergelangan tangan Bayu yang memegang suntikan. Cengkeramannya lemah, tapi cukup untuk membuat Bayu terkejut. Lalu Suryani memutar lehernya. Otot-otot lehernya menegang. Ia menatap lurus ke bola mata Bayu. Tatapannya bukan tatapan korban. Itu tatapan seorang ratu yang kerajaannya direbut. Mulut Suryani terbuka. Ia mencoba bicara. Dari pita suaranya yang rusak, keluar suara serak yang mengerikan, seperti udara yang dipaksa keluar dari pipa bocor. "Ha! Ha!" Semua orang di ruangan itu menahan napas. Suryani mengumpulkan sisa tenaganya. Ia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk lurus ke wajah Bayu. Jarinya gemetar, tapi arahnya tegas. Dan ia menggerakkan bibirnya tanpa suara, membentuk satu kata yang bisa dibaca dengan sangat jelas oleh semua orang. "Bajingan." Detik berikutnya, Suryani menggunakan berat badannya untuk menjatuhkan diri ke depan, menarik Bayu yang terkejut bersamanya. Suntikan itu terlepas dari tangan Bayu dan menggelinding ke lantai. "Sekarang!" teriak Dr. Adrian. Polisi langsung menyerbu. Kekacauan terjadi. 2 polisi menerkam Bayu, menekan wajahnya ke lantai marmer. Bayu meronta-ronta seperti binatang buas yang terperangkap. "Tidak, ini salah paham. Wanita itu gila. Ibuku gila," teriak Bayu histeris. Topeng priayinya hancur berkeping-keping, menyisakan wujud aslinya yang pengecut dan serakah. Aku berlari ke arah Ibu Suryani yang jatuh ke lantai. Dr. Adrian sudah lebih dulu sampai, memeriksa denyut nadinya. Ibu tidak apa-apa?" Tangisku pecah. Ibu Suryani terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Usaha barusan menguras seluruh energinya. Tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tersenyum padaku. Senyum tulus, bukan seringai kesakitan. Dr. Adrian membantu mengangkat Suryani kembali ke kursi roda. "Tidak apa-apa." Detak jantungnya cepat tapi stabil. Efek adrenalin. Sementara itu, polisi memborgol tangan Bayu. Bayu mengangkat kepalanya. Matanya menatapku dengan kebencian yang membara. "Anindita Kirana," teriaknya.
Kamu pikir kamu akan selamat? Kamu juga kaki tangannya. Kamu yang memberinya makan setiap hari. Kamu yang memberinya obat itu. Kita akan masuk penjara bersama. Aku berdiri dan menyeka air mataku. Rasa takutku pada pria ini sudah lenyap. Aku berjalan mendekatinya. Riana mencoba menahanku, tapi aku memberinya isyarat bahwa aku baik-baik saja. Aku berdiri tepat di depan Bayu yang sedang berlutut. Ya, aku juga bersalah, Mas. Kataku pelan tapi tegas. Aku bodoh karena mempercayaimu. Aku bodoh karena mencintai monster. Tapi bedanya aku dengan kamu adalah, aku berusaha memperbaiki kesalahanku. Sedangkan kamu, tidak punya sedikit pun rasa bersalah pada wanita yang memberimu pekerjaan dan kehidupan yang nyaman. Aku mengeluarkan botol kecil berisi vitamin palsu dari sakuku. Botol yang tadi ingin kutunjukkan tapi tak sempat. Dan asal kamu tahu, lanjutku, selama seminggu terakhir, ibu tidak meminum racunmu. Semuanya sudah kuganti dengan vitamin. Jadi, kalau di pengadilan kamu mau menuduhku meracuni ibu, silakan saja. Hasil tes darah ibu akan membuktikan bahwa akulah yang justru menyelamatkan nyawanya. Wajah Bayu pucat pasi. Ia sadar kartu truf terakhirnya telah hangus terbakar. Ia kalah telak. Bawa dia. Perintah komandan polisi. Bayu diseret keluar rumah. Teriakannya menggema di koridor rumah mewah yang kini terasa kosong karena ketiadaannya. Anindita, awas kamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Enquote Samandes. Suaranya semakin menjauh, lalu hilang ditelan sirene polisi di luar. Hujan masih turun deras. Tapi bagiku, udara di rumah ini terasa paling segar selama 5 tahun terakhir. Riana menepuk bahuku. Kamu hebat, Dita. Hebat sekali. Aku berbalik dan memeluk sahabatku. Menangis sejadi-jadinya, bukan tangis kesedihan. Ini tangis kebebasan. Beban sebesar gunung yang menindih pundakku selama 5 tahun akhirnya runtuh. Di kursi rodanya, Ibu Suryani Wijaja mengulurkan tangan ke arahku. Aku berlutut di hadapannya, memeluk lututnya. Tangannya yang kurus mengelus kepalaku dengan lembut. Kami selamat. 6 bulan kemudian. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Riuh. Hakim mengetuk palu 3 kali. Vonis akhir telah dijatuhkan. Bayu Wijoyo divonis 20 tahun penjara atas berbagai tuduhan. Percobaan pembunuhan, penyekapan ilegal, pemalsuan dokumen, dan penggelapan aset. Notaris yang membantunya divonis 10 tahun. Tidak ada keringanan hukuman karena selama persidangan, ia tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Aku duduk di barisan depan kursi pengunjung, menghela napas panjang, semuanya telah berakhir. Di sampingku, duduk seorang wanita parubaya yang elegan dengan blazer putih dan kacamata hitam. Rambutnya dipotong bob rapi, wajahnya jauh lebih berisi dan segar. Meskipun masih duduk di kursi roda listrik canggih, dialah Suryani Wijaja. Belum bisa berjalan normal dan masih harus menggunakan alat bantu untuk mengubah teks menjadi suara. Suryani telah kembali menjadi dirinya yang dulu, wanita baja yang cerdas. Saat kami keluar dari gedung pengadilan, kilatan kamera wartawan menyambut kami. Kasus Sangkar Emas. Kasus ini menjadi berita nasional selama berbulan-bulan. Ibu Suryani, bagaimana tanggapan Anda atas vonis putra angkat Anda? Tanya seorang wartawan. Suryani mengetik cepat di tabletnya. Suara mesin keluar dari speaker yang tergantung di lehernya. Dia bukan putra saya. Dia adalah masa lalu yang sudah saya buang. Ibu Anindita. Bagaimana status pernikahan Anda? Tanya wartawan lain. Aku tersenyum tipis ke arah kamera. Sudah resmi berakhir minggu lalu. Saya kembali menggunakan nama gadis saya. Kami menembus kerumunan menuju van khusus yang sudah menunggu. Dr. Adrian Gunawan yang kini menjadi dokter pribadi resmi kami dan teman baik kami membukakan pintu. Riana, yang menjadi pengacara kami, duduk di kursi depan sambil melambaikan tangan tanda kemenangan. Suasana di dalam mobil yang melintasi Jakarta terasa hangat. Suryani menepuk tanganku.
Ia mengetik sesuatu lagi di tabletnya. Makan di mana kita? Kamu janji traktir ibu pakai gaji pertamamu. Aku tertawa. Ya, aku kini bekerja bukan sebagai perawat, melainkan sebagai wakil manajer di salah satu divisi bisnis properti Suryani yang berhasil kami rebut kembali. Suryani bersikeras agar aku mandiri. Tapi di saat yang sama, ia juga menolak aku pergi dari hidupnya. Restoran Sunda. Bagaimana, Bu? Aku lagi ingin makan pepes ikan. Usulku. Suryani mengangguk antusias. Matanya berbinar. Aku memandang keluar jendela. Langit Jakarta hari ini sangat cerah. Tak ada lagi awan gelap. Tak ada lagi ketakutan akan racun atau pintu terkunci. Hubunganku dengan Suryani memang aneh. Kami disatukan oleh tragedi, diikat oleh kebohongan seorang pria. Tapi pada akhirnya kami memilih untuk menjadi keluarga yang sesungguhnya. Ia bukan lagi ibu mertuaku, dan aku bukan lagi menantunya. Kami adalah dua penyintas. Dua wanita yang keluar dari neraka sambil berpegangan tangan. Bu Dita, panggil Dokter Adrian dari kursi belakang. Minggu depan jadwal terapi wicara ibu. Bisa antar, kan? Tentu saja dok, jawabku. Suryani mengetik lagi. Jangan panggil dokter terus. Panggil saja Adrian. Ibu lihat, dia naksir kamu sejak bulan lalu. Pipi Dokter Adrian memerah. Aku tertawa lebar. Tawa yang benar-benar bahagia. Mobil kami melaju kencang, meninggalkan gedung pengadilan yang suram di belakang, menuju masa depan yang sepenuhnya menjadi milik kami. Sangkar emas itu telah hancur berkeping-keping, dan burung-burung di dalamnya kini terbang bebas, lebih tinggi dari siapapun.